Apakah kalian orang yang malas main game yang ribet? Kalau iya, maka list game kami kali ini sangat cocok buat kalian. Soalnya, Gamerbang udah ngumpulin 10 game yang isinya cerita doang dengan gameplay yang minim. Terus apa aja sih gamenya? Yuk lanjut ke top list kali ini. Mari kita mulai list ini dengan 3 game bersambung sekaligus yang dimulai dari To the Moon dan Finding Paradise. Seperti yang pernah dibahas di list kami sebelumnya soal game pixel yang bisa bikin nangis, To the Moon dan Finding Paradise adalah game yang nyeritain kisah perjuangan dua dokter yang akan mengabulkan permintaan terakhir masing-masing pasiennya. Di seri To the Moon, kedua dokter akan berusaha mengabulkan permintaan pasien pertamanya ke bulan. Sementara, pasien di Finding Paradise bakal minta untuk mengabulkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikabulkan. Seri ketiga adalah Impostor Factory, di mana kalian bakal berperan sebagai seseorang yang diundang di mansion. Tapi, kalian bakal dihadapkan dengan kasus penghilangan nyawa yang terjadi. Whoa, how did you do that? That'd be the auto-cleaning module Xclean 2000. Or was it the Xclean 3000? No, 'twas the Xclean 4000 Super. Yuk kita lanjut ke Brothers: A Tale of Two Sons. Game ini nggak ada dialognya sama sekali, tapi kalian bakal ngerti soalnya kalian bakal paham cuman dengan ngikutin ceritanya. Di game ini, kalian akan meranin dua kakak beradik yang pengen nyembuhin ayahnya yang lagi sakit. Mereka harus pergi ke sebuah sumber air di pohon magis yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka. Jadi, mereka bakal bertualang di dunia fantasi yang banyak ancaman. Kalian mungkin bakal frustasi sama gameplaynya, soalnya kalian wajib ngendaliin mereka dengan satu controller. Tapi nggak susah kok kalau kalian udah paham gimana cara ngendaliinnya. Oh ya, game ini ada remake-nya loh yang dibikin pakai Unreal Engine 5 dan udah dirilis awal Maret kemarin. Selanjutnya adalah Oxenfree. Screwed up time? Di game ini, kamu bakal mainin Alex yang bakal bawa adik tirinya, Jonas, ke sebuah pulau bekas markas militer bernama Edwards Island untuk camping bersama teman-temannya. Sayangnya, camping mereka tidak berakhir bahagia, karena mereka tak sengaja membuka portal hantu. Are you the officers that sunk on Beberapa kejadian di game ini bakal mengundang banyak misteri dan kejadian apa yang terjadi di masa lalu. Semua pilihanmu di game ini akan menentukan nasibmu, hubunganmu dengan teman-temanmu, dan cerita dari gamenya. Next adalah What Remains of Edith Finch. After my brother Milton disappeared, Mom sealed them up. Di game ini kalian bakal jalan-jalan aja sebagai Edith yang menyusuri rumah peninggalan keluarga Finch. Edith akan jalan-jalan menyusuri rumah tersebut sendirian karena hanya ia satu-satunya keturunan keluarga Finch yang masih hidup. Di setiap perjalananmu, kamu bakal nemuin bagaimana suka dukanya kehidupan manusia, sampai satu persatu dari mereka meninggal dunia. The stories have at least one thing in common. Someone always dies at the end. Game first person walking simulator ini pendek banget, cuman sekitar 3 jam aja, tapi bakal membekas di hatimu. Apalagi kalau kamu ngerti bahasa Inggris. But it had to end one way or another. Selanjutnya kita nyusurin game yang dibuat berdasar komiknya nih, The Walking Dead series. Sebagai catatan, game yang kita bahas kali ini adalah yang dibuat oleh Telltale Games ya, bukan developer lain. Sorry, man. Sorry I wasn't here. Di game ini, kalian bakal meranin Lee Everett, seorang kriminal yang mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Sayangnya, kesempatan kedua ini memaksa Lee untuk hidup di dunia yang tengah berada dalam kiamat zombie. Dari sini, Lee harus bertahan hidup dari situasi mengerikan ini dan bertemu bocah kecil bernama Clementine. Sama seperti game interaktif drama lain, gameplay The Walking Dead cukup minimalis.
Namun, pilihan yang ada di gamenya bakal memaksamu buat memutuskan banyak keputusan sulit dan secepat mungkin. Karena kalau nggak, kamu atau karakter yang kamu sukai bisa aja nggak selamat diterkam zombie. Mari lanjut ke Florence. Di game ini kalian akan memainkan Florence dalam menjalani hari-harinya yang membosankan. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Chris, salah satu pemain cello yang membuatnya jatuh cinta. Kisah Florence yang sangat santai juga berimbas ke gameplaynya yang simple. Kalian bakal bantu Florence menyikat gigi sampai memakan sushi. Termasuk menyambungkan dialog berupa puzzle saat ia bertengkar dengan Chris. Lanjut yuk ke game yang mengajakmu bermain sebagai Indigo, Beyond Two Souls. An invisible friend. Beyond Two Souls menceritakan kisah anak bernama Jodie Holmes yang punya teman dari dunia lain bernama Aiden. Ceritanya cukup simpel, yakni perjalanan hidup Jodie dalam menjalani kehidupannya dan kekuatan indigonya. Tapi, game yang dibikin Quantic Dream ini bakal nempatin dirimu pada banyak sekali pilihan sulit. Karena setiap pilihanmu akan menentukan nasib Jodie dan Aiden. Ceritanya nggak cuma nunjukin tantangan yang dihadapi Jodie, tapi juga kesedihan yang harus ia alami untuk menemukan jati dirinya. Joined their military school program at Camp Perry. Once Pandora's box is open, it can never be closed again. Life is Strange series jadi pilihan kami di posisi ketiga nih. And I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown. Game ini dibuat oleh Dontnod yang mana menceritakan Max Caulfield menjalani hari-harinya di sekolah yang berada di Arcadia Bay. Namun pada suatu hari, Max mendapati dirinya punya kekuatan unik yakni bisa memundurkan waktu. Dari sini, Max menjalani harinya sampai ke sebuah titik di mana ia dan teman baiknya, Chloe Price, menginvestigasi hilangnya teman mereka bernama Rachel Amber. Life is Strange adalah game yang merevolusi genre berbasis cerita dengan setiap pilihan yang punya konsekuensinya sendiri. Seri kedua nggak lagi nyeritain Max, tapi tokoh utama baru yang kemudian dilanjutin ke seri lain berjudul True Colors yang juga punya tokoh protagonis dan cerita yang berbeda. I see the truth about you. I've seen the worst parts of you. I'm not giving up. Not ever. Lanjut ke Twin Mirror. Nothing more, nothing less. Twin Mirror dibuat oleh developer yang sama dari seri Life is Strange pertama. Di game ini kamu bakal meranin Sam Hicks, seorang jurnalis investigasi yang kembali ke kampung halamannya di Basswood, West Virginia setelah 2 tahun ia tinggalkan. Sam pulang karena ia ingin mencari tahu alasan saudara laki-lakinya yang meninggal dunia dengan cara yang tak biasa. Sama seperti Life is Strange, Sam juga punya kekuatan khusus. Kali ini bernama Mind Palace, sebuah tempat berisi ingatan masa lalu Sam dan kembaran dirinya yang lebih ceria. Di sini, Sam juga bisa mengatur strategi untuk menghadapi masa depan layaknya mengatur strategi di papan catur. Game ini juga punya pilihan yang bakal nentuin nasib dan cerita Sam dalam menguak misteri kematian saudaranya. Choose. Act. Deliberately. Dan yang terakhir adalah Detroit Become Human. Well, the consequences will be disastrous. You can count on me, Amanda. Game yang satu ini dibikin oleh developer yang sama yang juga bikin Beyond Two Souls. Detroit Become Human nyeritain gimana jadinya kalau robot android yang awalnya diproduksi dan dijual untuk membantu manusia memberontak. Jadi, para robot ini punya kesadaran sendiri dan ingin disamakan dengan manusia biasa. Kalian bakal meranin banyak karakter robot android mulai dari Connor si detektif, Marcus sang asisten, sampai Kara si robot asisten rumah tangga. Karena gamenya dibikin oleh developer yang sama dengan Beyond Two Souls, maka semua pilihanmu bakal punya ending yang berbeda-beda. Now it's time to make my choices. To decide who I will be. So itulah guys, 10 game cerita doang yang punya gameplay minimalis.
kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat donasi, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berdonasi, karena dengan dukungan kalian kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.